Sino ka? Mapapangasawa ng anak ko. Abi, akit lang kami. Bago yan, okay ka na ba? Subukan nga natin. Yamete kudasai! Michael? Pahinga ka na. Pahinga ka na. Cerita berawalkan dari sekumpulan para prajurit tentara khusus yang sedang berlatih dengan tujuan untuk menguji kesiapan tempur dan sinergi antar unsur pertahanan dalam menghadapi berbagai skenario pertempuran yang dinamis. Di sela-sela waktu istirahat, Michael yang merupakan salah satu anggota meminta saran kepada sobat seperjuangannya tentang gimana cara melamar pacarnya. Sobatnya itu dengan konyol menyarankan agar ia menanamkan benih bayi ke dalam rahimnya saja. Madi. Bukannya pulang ke rumah, si Michael itu malah pulang ke kosan pacarnya yang bernama Abi. Biasanya seorang abdi negara itu nyari pacar yang kayak bidan atau perawat gitu guys. Tapi kalau Abi ini profesinya sebagai perawat juga sih, tapi perawat atau pengasuh lansia. Di malam itu Michael memberikan surprise sebuah cincin dan melamarnya dengan sederhana sebagai bentuk cintanya selama ini. Tentu dengan bahagia si Abi menerima lamaran tersebut meskipun hanya lamaran kecil-kecilan. Mahal, papakasalan kita. Seperti kebanyakan pasangan lainnya, mereka pun lanjut adegan mengulek-ulek yang ditunggu-tunggu para pemirsa. Keesokan paginya, Michael mendapat telepon bahwa ayahnya mengalami kecelakaan kerja dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Hindi natin siya puntahan. Utang ko na may tatay ako. Makita. Kailangan natin siya puntahan. Sebenarnya Michael enggan untuk menemui ayahnya itu karena mereka berdua ini sedang gak baik-baik saja. Michael membenci ayahnya karena dulu ketika ibunya meninggal, ayahnya malah pergi tanpa kabar. Itulah salah satu alasan Michael minggat dari rumah bertahun-tahun lamanya. Berkat kebaikan dan bujukan Abi, kini Michael menemui ayahnya yang terbaring di rumah sakit. Ternyata ayahnya itu sedang menderita serangan jantung ringan dan dokter menyarankan agar ada seseorang yang selalu berada di sisinya sampai ayahnya pulih. Oleh karena itu, Michael dan Abi ikut pulang ke rumah ayahnya agar bisa dirawat dan mengawasi ayahnya sampai pulih. Ayahnya yang bernama Roldan itu ternyata orang kaya guys. Ia sangat senang dan berterima kasih kepada mereka, terutama kepada Abi karena telah berbaik hati dan mau merawatnya. Namun respon Michael tetap enggan dan di wajahnya masih menyimpan keamarahan seolah-olah ia tak bisa memaafkan kesalahan ayahnya di masa lalu. Karena biaya untuk pesta pernikahan tak sedikit biayanya, di pagi itu Michael mengajukan formulir pinjaman uang ke bank. Namun Abi mengatakan kalau ia tak ingin menghamburkan biaya yang banyak hanya demi pesta yang mewah. Ia sangat bersyukur meskipun pesta pernikahan mereka hanya perayaan sederhana. Ayahnya yang mencoba membantu membereskan meja, namun ternyata ia tak sengaja menyenggol HP-nya Michael hingga terjatuh. Hal tersebut membuat Michael sangat marah hingga ia tega mencaci maki dan membentak-bentaki ayahnya. Wala ka nang ginawang tama! Naman ka nga. Muna si Michael iniisip eh. Sebab karena itu, Abi memperingatkan Michael agar ia tak keterlaluan kepada ayahnya. Bahkan ia juga melepaskan cincin lamaran yang pernah Michael berikan dengan alasan ia ragu dengan hubungannya itu.
Bagaimana bisa ia membangun sebuah keluarga kalau dirinya saja belum bisa memperbaiki keluarganya sendiri? Masuk akal juga sih guys. Hindi naman sa ganun. So ano? Hindi akong sarili mong pamilya, hindi mo mabuo. Hindi mo ring matutong magpatawad. Karena perkataan Abi tadi malam, Michael merenung dan mencoba untuk meresapi setiap kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Abi untuk kebaikan hubungan mereka ke depannya. Pada saat itu, ayahnya berkesempatan untuk meminta maaf dan menjelaskan kesalahpahaman atas semua yang telah terjadi pada keluarganya dulu. Ia menjelaskan pada Michael alasan kenapa dirinya tidak pulang dan tidak menghadiri pemakaman ibunya. Waktu itu ia tak bisa pulang karena sebuah pekerjaan. Semua hasil kerja kerasnya itu ia lakukan demi untuk keluarganya, terutama untuk Michael. Jerih payahnya itu tak sia-sia sehingga membuatnya menjadi orang yang mampu untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Ia melakukan semua itu karena untuk kehidupan Michael yang nyaman dan tak ingin Michael menderita, apalagi merasa kekurangan seperti dirinya sewaktu kecil. Mendengar penjelasan tersebut, hati Michael yang awalnya dingin dan keras terhadap ayahnya, perlahan ia mulai mengeluarkan air mata, merasa terharu dan merasa berdosa bahwa selama ini ia telah berburuk sangka kepada ayahnya. Patawad tayo. Nah, semenjak saat itu kini anak dan bapak itu mulai akur dan kini keluarganya diselimuti oleh kehangatan cinta lagi. Rasa sayang kepada ayahnya itu makin bertambah ketika ayahnya memasakkan makanan kesukaannya. Bahkan ayahnya itu memberikan segepok uang untuk keperluan biaya pernikahan mereka. Tay, ano to? Para sa'yo yan. Huwag ka na mag-bloom. Salamat tayo. Namun kebersamaan itu tak berlangsung lama. Sebagai seorang abdi negara, Michael dan kawanan ijonya itu akan ditugaskan untuk melakukan sebuah misi, yakni memberantas teroris yang memasok senjata api ilegal ke berbagai kelompok. Misi yang sangat berat dan penuh resiko itu mengharuskan mereka berpisah dengan keluarga dan tak dapat jaminan mereka bisa kembali pulang dengan selamat. Mendengar Michael berpamitan bahwa dirinya akan pergi bertugas dan meninggalkan mereka beberapa pekan, ayah dan pacarnya itu tak bisa menyembunyikan kesedihan tersebut karena misi dan pekerjaannya penuh resiko ini seperti ada feeling bahwa mereka tak akan bisa berjumpa kembali. Oleh karena itu, di saat malam-malam terakhir, Abi berpesan agar Michael berjanji untuk menjaga dirinya dengan baik dan ia juga mengatakan seberapa lama dan menyakitkan hal itu, ia berjanji akan selalu menunggunya kembali. Lalu ia memberikan cincin lamarannya pada Michael dengan alasan agar si Michael menyimpannya dan selalu mengingat bahwa mereka akan menikah. Si Abi juga berharap agar Michael kembali pulang dengan mengembalikan cincin tersebut dan menikahinya. Lalu mereka lanjut menikmati malam saat-saat terakhir dengan beradu mekanik di atas kasur guys. Dan tibalah di mana hari perpisahan itu. Fit to work na to. Pangako. Tawag ka. Tahan na. Salaw. Ingat. Okay lang yan, Iha. Setelah kepergian Michael, si Abi kini lebih banyak terdiam dan melamun karena ia sedang mengkhawatirkan Michael yang udah seminggu belum ngabarin. Tak lama datanglah teman sepekerjaannya datang membawakan gorengan untuk si Abi. Ya, sebagai primadona di sana, tak heran jika banyak pria yang naksir kepadanya. Hello, Michael? Kasing signal dito eh. Hello? Hello? Di suatu malam, datanglah seorang wanita yang tiba-tiba masuk ke rumah seolah-olah
ia sudah sering datang ke sana. Wanita tersebut bernama Therese yang merupakan partner kerja si Roldan. Si Roldal pun mengenalkan Therese pada Abi bahwa si Abi adalah tunangannya anaknya. Maksud dan tujuan Therese datang ke rumah karena ada sebuah dokumen yang harus ditandatangani oleh Roldan. Namun yang sebenarnya terjadi, tanda tangan yang dimaksud adalah tanda tangan yang disukai para pemirsa. Anjay. Semenjak kehadiran Abi di rumah, sewaktu-waktu kini Therese lebih sering mengunjungi Roldan karena sebenarnya ia cemburu ngelihat kedekatan bapak dan calon menantu tersebut. Meskipun Roldan udah menjelaskan berkali-kali bahwa Abi itu hanya tunangannya anaknya, namun ia meragukan penjelasan itu. Ya, walaupun sebenarnya mereka berdua ini hanya sebagai partner kuda-kudaan tanpa ada hubungan spesial. Tapi si Therese ini tetap gak mau berbagi sosis dengan si Abi. Ya, you know lah. Karena betina ini selalu birahi, akhirnya di siang itu mereka saling mengulek-ngulek dengan brutal. Sedang nasib Michael, ternyata ia gugur dalam berperang menghadapi teroris. Ia malah tertembak dan tubuhnya mulai tak bisa gerak. Dalam situasi seperti itu, karena ia sudah merasa gak bisa selamat, di detik hidup terakhirnya, ia masih sempat menitipkan cincin tunangannya itu pada sobatnya untuk diberikan kepada Abi. Berita duka itu telah sampai pada keluarga mereka yang telah gugur, terutama pada Roldan dan Abi. Namun sayang sekali mayat Michael tidak dapat ditemukan dan tak teridentifikasi karena mayat mereka terbakar. Gak ada orang yang bahagia ketika ditinggal kekasihnya gugur dalam perang. Si Abi yang tenggelam dalam kesedihan dan kerinduan, setiap hari ia hanya bisa menangis dan merenung bahkan hilang harapan. Hingga di suatu malam, ia melampiaskan sedihnya itu dengan minum-minuman yang bikin pusing. Karena saking kangennya, di malam yang pusing itu ia tak sengaja ngelihat Roldan seolah-olah sebagai Michael. Karena udah lama gak disentuh dan agak dikit di bawah pengaruh alkohol, ia pun memaksa Roldan untuk menyilaturahmikan bibirnya. Ya, walaupun sebenarnya si Roldan ini nolak, tapi ia tipis-tipis sih. Keesokan paginya, si Abi menyadari apa yang telah ia lakukan tadi malam pada Roldan. Sambil malu-malu kucing, si Roldan juga memaklumi hal tersebut karena si Abi hanya terpengaruh alkohol. Mereka berdua sepakat untuk tidak membahasnya, melupakan kejadian tersebut, dan seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Tapi setelah berhari-hari menjalani hidup bersama, mungkin karena terlalu nyaman dengan Roldan, si Abi diam-diam ternyata mulai membuka hati buat bapak pacarnya itu. Hingga di suatu malam, mereka berdua yang lagi asik ngebahas foto masa kecil Michael, si Abi mulai memberanikan diri menyentuh dan perlahan menyilaturahmikan bibirnya pada Roldan. Kali ini Roldan merespon balik pensilaturahmian itu dan akhirnya mereka berdua melanjutkan colok-colok manja dengan penuh kelembutan. Mantap bener. Namun keesokan paginya si Abi mendapat kabar bahwa ternyata si Michael ditemukan dalam keadaan masih hidup. Ia satu-satunya orang yang bisa kembali dengan selamat, namun mengalami luka-luka kekerasan fisik, dan dokter mengatakan bahwa si Michael mengalami psikis yang masih trauma dengan apa yang selama ini menimpanya di medan perang. Trauma psikis itu menyebabkan perilaku Michael menjadi lebih agresif, temperamen, keras, gak bisa mikir yang baik-baik,
dan jadi agak-agak lain guys. Hal itu juga terbukti ketika mereka berdua melakukan adegan colok-colok manja yang awalnya enak-enak aja. Kok lama-kelamaan si Michael ini malah mencekik Abi hingga tak bisa nafas. Untungnya tak lama Michael menyadari tindakannya itu dan meminta maaf atas ketidaksadarannya itu. Hal tersebut cukup mengerikan bagi Abi karena terkadang bisa aja sewaktu-waktu Michael melakukan tindakan yang menyakitinya. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ya, itulah Therese yang pagi itu tiba-tiba aja dia nongol dan memergoki Roldan lagi men-scroll galeri yang berisikan foto mesra berdua dengan calon menantunya itu. Ia tak terima dan menuduh kalau si Roldan ada main dengan Abi. Namun mengingat bahwa Therese dan Roldan ini tak terikat dalam sebuah hubungan, ya dia harus sadar diri lah. Lu siapa ini? Asawa ba kita? Karena sakit hati dengan perlakuan Roldan, esoknya Therese menemui Michael dan mengatakan bahwa si Michael harusnya menyadari selama kepergiannya itu tak mungkin si Abi nggak nyari penggantinya lagi dan menjalin hubungan dengan pria lain. Mendengar perkataan itu, Michael jadi emosi dan agresif karena ada wanita yang tadi kenalinya tiba-tiba ngomong yang bikin pikirannya makin kacau. Diyan ka na nga! Karena pikirannya udah kedoktrin dengan kata-kata Therese, ia pun memastikan dan diam-diam pergi ke tempat kerjanya Abi. Kebetulan saat itu, temen cowok yang naksir Abi itu sedang membantu mengambil sesuatu yang menempel di rambutnya Abi. Dan alhasil timbullah kesalahpahaman di antara mereka. Tapin mo naman ako, please. Ano ba yan? Sandali. Babaeng to! Michael, di na pagkakaunawan. Manangalang kayong dalawa. Kekesalan itu ia lampiaskan dengan minum minuman yang bikin pusing. Dan kebetulan di situ tempat mangkalnya para pekerja pemuja terong. Lalu ia pun melampiaskan itu pada betina tersebut. Namun bukannya mereka main yang bener, trauma Michael malah kambuh lagi. Ia pun memberikan salam olahraga dan menyekik betina itu seperti yang ia lakukan pada si Abi kemarin. Bukan hanya terluka fisik, namun juga terluka batin yang dialami oleh Abi. Karena hal tersebut, si Roldan merasa bersalah dan kasihan kepadanya. Si Abi menginginkan sebuah perlindungan karena takut akan hal-hal yang tak terduga hingga melukainya lagi. Ia pun juga menanyakan perasaan Roldan, apakah ia masih mencintainya, dengan harapan mereka bisa kembali bersama tanpa adanya Michael. Tanpa penjelasan apapun dari Roldan, mereka pun lanjut adegan main colok-colok manja. Ya, itulah bukti kalau sebenarnya si Roldan masih mengincar serabi lempitnya si Abi. Anjay. Namun apa yang terjadi? Di saat bersamaan, Michael pulang ke rumah yang kebetulan mereka berdua lagi enak colok-colok manja. Yamete kudasai! Yamete kudasai! Apa niyo? Magbakasyon tayo? Ano, Abi? Nandito na ako ah. Malamnya ketika makan malam, mereka terlihat baik-baik saja dan kumpul bersama. Bahkan si Michael memberikan sebuah hidangan pencuci mulut yang tak lain isinya ternyata adalah pistol. Nah loh, ternyata yang tadi siang itu si Michael sempat ngelihat mereka berdua colok-colokan manja. Tapi Michael nunggu waktu yang tepat aja buat menghajar mereka dan menghakimi mereka habis-habisan. Michael tak menyangka jika mereka berdua menusuknya dari belakang. Padahal selama ini Michael telah mengusahakan pernikahan mereka dengan menanggung semua siksaan. Alang okay, nanay. Gusto mo na, di ba?
Singkat cerita, di akhir film ini gak ada yang meninggoy guys. Mereka berakhir dengan jalan yang terbaik, yakni melalui sebuah perpisahan. Ya, walaupun sebenarnya si Abi dan Michael masih saling mencintai. Hal itu terbukti ketika dia membaca isi surat yang diberikan pada Abi melewati ayahnya. Ito yung tama. Nabuhay. Ikaw at ikaw pa rin. Si Abi pergi melanjutkan hidup sebagai seorang perawat lansia dan menginginkan sebuah ketenangan. Sedang si ayah dan anak ini akhirnya mereka kembali akur dan tinggal bersama dengan cara saling membebaskan diri dari rasa sakit, kemarahan, dan saling memaafkan. Dan film pun selesai. Oke guys, sekian untuk perfilman hari ini. Semoga terhibur dan jalan ceritanya dapat tersampaikan. Dukung channel Mimin terus dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Seperti biasa, link full film ada di kolom komentar. Salam Cublikers.